Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur bisa kembali menikmati hari-hari kita, dan kita sudah memasuki hari weekend lagi. Hari ini Jumat, kita mempersiapkan diri tentunya untuk memasuki hari libur besok, di mana kita bisa rileks dan menikmati kebersamaan kita dengan keluarga kita masing-masing tentunya. Saya mulai dari kemarin malam sampai besok berada di Jervis Bay bersama dengan istri dan keluarga, baik itu papa mama dari istri saya, juga seluruh adik-adik istri saya dan istri Tuhan, terus menyertai dan memberkati kiranya kehidupan kita semua. Dan sebelum kita beristirahat, ada baiknya kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kita masih belajar mengenai topik penting dalam kehidupan kita yang mesti kita lakukan, yaitu komitmen terhadap Tuhan yang harus kita jaga, komitmen rohani yang perlu kita miliki. Dan kemarin kita sudah belajar mengenai komitmen terhadap Kristus, dan hari ini kita belajar satu hal lagi yang masih berhubungan erat, yaitu komitmen untuk memikul salib. Kita akan membaca ayatnya dalam Lukas 14 ayat 27. Di sana dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, seringkali kita mendengar bahwa pikul salib itu, ini karena mertua saya tidak baik, ya salibnya adalah mertua saya atau suami saya atau istri saya. Sebenarnya tidak tepat saudara perkataan itu. Salib adalah lambang penderitaan yang pada waktu itu dipakai sebagai instrumen penghukuman, dan Tuhan memakai itu untuk menggenapi rencananya sehingga Kristus mati dengan cara demikian. Ini memang bagian dari providensi Tuhan, sehingga Kristus mati dengan cara seperti itu karena pada saat Yesus hidup, hukuman seperti itulah yang paling kejam. Jadi salib sekarang menjadi lambang penderitaan Kristus yang sudah ia menangkan, karena ia menang dan dia berhasil mengalahkan maut saat dia mati. Namun dia tidak mati untuk selamanya, ia bangkit. Nah, figuratif inilah yang dipakai untuk orang-orang percaya, dan setiap kita harus berani dan siap memikul salib kita, yaitu berani menderita untuk Kristus saat kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ada banyak orang yang tidak memiliki komitmen seperti ini. Mereka berpikir kalau ikut Tuhan mereka akan kaya, diberkati, sehat. Saudara, itu semua bonus, tapi bukan itu yang menjadi dasar iman kita. Pada saat kita percaya, kita harus tahu bahwa kita harus siap menderita, kita harus siap dikucilkan, kita bahkan harus siap kehilangan nyawa. Itu yang harus diperhitungkan. Karena itulah Yesus mengatakan dalam ayat selanjutnya, sebab barang siapa di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Saudara, ini artinya sebelum kita mengambil keputusan Tuhan Yesus, kita harus benar-benar menghitung-hitung, saya siap tidak untuk mati bagi Kristus kalau itu dibutuhkan. Kalau saudara belum siap, maka saudara akan menjadi Kristen palsu yang hanya mengaku-ngaku Kristen saja. Begitu tantangan datang, persoalan, penderitaan datang, saudara pasti akan meninggalkan Tuhan. Karena itulah firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita agar kita komit pikul salib, siap menderita bagi Kristus, sehingga apapun yang terjadi kita tidak menyangkal Dia. Kita harus sadar bahwa manusia itu hanya bisa membunuh tubuh kita, tapi dia tidak bisa membinasakan jiwa kita. Kita kalau mau siap-siap mati untuk Kristus, akan sudah disediakan mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita di surga kekal. Setelah ada begitu banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita agar kita siap untuk menderita. Misalnya dalam 1 Petrus 2 ayat 21 di sana dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita semua harus mengikuti jejak Tuhan Yesus dan siap menderita. Sampai titik mana? Sampai kita kehilangan nyawa kita.
Karena itu bagi teman-teman saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami penganiayaan karena iman saudara, saya berdoa agar saudara tidak goyah. Saya tahu di beberapa negara tertentu, khususnya di Nigeria saat ini mereka harus membayar iman mereka dengan nyawa mereka. Saya berdoa agar mereka semua Tuhan kuatkan. Dan bagi saudara, saya, kita semua yang hidup di tengah-tengah negara yang baik, di mana kita bisa beribadah dengan bebas, mari kita ambil itu sebagai keuntungan yang dengan sebaik-baiknya. Dan jangan sia-siakan itu. Karena kita tidak tahu kemungkinan kesulitan akan datang, apakah kita siap. Karena itulah, selagi masih ada waktu, mari cari Tuhan dan tetap setia apapun yang terjadi. Rela pikul salib, dan kalau perlu rela mati dan menderita bagi Kristus yang sudah memberi teladan bagi kita. Kiranya renungan ini sekaligus memperingatkan kita dan juga sekaligus menguatkan kita akan ada resiko saat kita mengambil keputusan untuk percaya Yesus. Tapi bersama dengan Yesus kita pasti dikuatkan untuk mengalahkan semua itu. Puji nama Tuhan, selamat malam dan selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua. Shalom.